Kemegahan sejarah kembali hadir di Tanah Sumedang. Kirap Binokasih Mulang Salaka menjadi ruh utama dalam rangkaian Milangkala Tatar Sunda, membawa kembali memori kejayaan ke jantung Sumedang Larang. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk menghidupkan kembali nilai-nilai luhur budaya. Mahkota Binokasih bukan sekedar mahkota, melainkan simbol sumber kasih sayang yang menjadi fondasi identitas warga. Hadirnya mahkota ini di Keraton Sumedang Larang mengingatkan kita pada jejak besar peradaban Kerajaan Pajajaran. Sebuah anugerah sekaligus kebanggaan yang terus dijaga kelestariannya di bumi Sumedang. Lebih dari sekedar prosesi, kirap ini adalah sarana edukasi dan refleksi sejarah, menjadikan perjalanan masa lalu sebagai kompas untuk melangkah menuju masa depan yang lebih bermartabat. Kirap Binokasih Mulang Salaka menjaga jati diri, memperkokoh budaya dari Sumedang untuk Jabar Istimewa. Di jantung bumi Galuh, sejarah kembali memanggil. Kirap Kawali Mulang Kadiri adalah perjalanan pulang menuju akar jati diri Ciamis. Kita mengenang ketangguhan Galuh pasca Perang Bubat. Di bawah bimbingan bijak Bunisora, lahirlah pemimpin agung Mahaprabu Niskala Wastukancana. 104 tahun kepemimpinannya membawa Galuh ke puncak keemasan, era di mana rakyat hidup dalam ketentraman dan kemakmuran tanpa tara. Semangat Galuh kian perkasa saat Jaya Dewata menyatukan Sunda dan Galuh menjadi pakuan Pajajaran. Kirap hari ini adalah bukti bahwa marwah kesatria dan kejayaan Wastukancana tetap mengalir dalam darah kita. Lebih dari sekadar kirap, ini adalah sarana edukasi dan refleksi sejarah, menjadikan perjalanan masa lalu di Tatar Galuh sebagai kompas untuk melangkah menuju masa depan yang lebih bermartabat. Kirap Kawali Mulang Kadiri menjaga jati diri, memperkokoh budaya dari Ciamis untuk Jabar Istimewa. Di kaki Gunung Galunggung yang sakral, sejarah besar Tasikmalaya kembali berdenyut. Perjalanan ini membawa ingatan kembali ke masa Sukakerta saat kesetiaan dan keberanian diuji di tengah pusaran kekuatan besar Tatar Sunda. Sosok Ki Wirawangsa atau Tumenggung Wiradadaha pertama menjadi pembuka jalan. Berkat kebijaksanaan dalam menjaga rakyat, pada tanggal 26 Juli 1632, Kabupaten Sukapura resmi berdiri. Inilah titik awal perjuangan, sebuah wilayah yang lahir dari keberanian mengambil keputusan demi keselamatan orang banyak. Sejarah kian hidup melalui pengabdian panjang para pemimpin Sukapura, mulai dari harmoni ulama dan umaro di masa dalam Sawidak hingga jejak spiritual di Pamijahan. Perjalanan ibu kota dari Sukaraja menuju Manon Jaya hingga akhirnya menetap di Tasikmalaya menjadi bukti bahwa marwah Sukapura tetap terjaga dalam setiap langkah pembangunan. Kirap hari ini bukan sekedar pawai, tapi penghormatan untuk terus menjaga lembur, merawat tradisi, dan memperkokoh jati diri. Agar semangat juang para leluhur Sukapura selalu menyala dalam nadi masyarakat Tasikmalaya. Jaga lembur Sukapura, menjaga jati diri, memperkokoh budaya. Dari Tasikmalaya untuk Jabar Istimewa, Garut, daerah penting di jantung Priangan Timur, memiliki akar sejarah yang terhubung erat dengan kebesaran kerajaan Sunda kuno dan Pajajaran. Di tanah ini terdapat kawasan Sancang yang syarat makna, sebuah hutan pesisir sakral yang menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi lisan masyarakat. Sancang dipercaya sebagai tempat sakral di mana sang raja besar, Prabu Siliwangi, mencapai moksa, menyatu dengan alam dan meninggalkan dunia fana tanpa jejak jasmani. Dari kawasan suci inilah muncul ungkapan filosofis Sancang Lugai. Sancang melambangkan tempat yang suci dan penuh ketenangan, sementara Lugai menggambarkan sikap yang lapang, terbuka dan jujur tanpa kepura-puraan.
Sancang Lugai mencerminkan ajaran hidup bahwa manusia seharusnya bersikap sederhana dan selaras dengan alam serta nilai spiritual. Bagi masyarakat Garut, narasi ini bukan sekedar legenda, melainkan pedoman moral dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hutan Sancang tetap menjadi simbol keseimbangan antara dunia nyata dan batin, di mana alam dipahami sebagai sumber kehidupan sekaligus ruang perenungan. Sancang Lugai menjaga jati diri, memperkokoh budaya. Dari Garut untuk Jabar Istimewa. Ajek Dangyang Cianjur. Di hamparan tanah Priangan yang sejuk dan penuh keindahan, terdapat sebuah wilayah yang menyimpan jejak panjang peradaban. Cianjur, tanah yang tidak hanya berdiri, tetapi tumbuh dari akar sejarah Tatar Sunda. Sejak masa kerajaan Sunda hingga kejayaan kerajaan Pajajaran, nilai-nilai luhur diwariskan tanpa putus. Ia hidup dalam adat, bersemi dalam bahasa, dan mengalir dalam jiwa masyarakatnya. Waktu terus berjalan, hingga pada abad ke-17, seorang tokoh membuka lembaran baru, Raden Arya Wiratanudatar I. Dari tangannya, Cianjur mulai berdiri sebagai wilayah yang berjati diri, membawa harapan serta arah bagi generasi yang akan datang. Dari sinilah lahir sebuah falsafah hidup. Ngaos, mamaos, mainpo, sebuah keseimbangan antara ilmu pengetahuan, kehalusan seni, dan kekuatan raga. Bukan sekedar warisan, melainkan identitas yang terus dijaga hingga kini. Hari ini, dalam semangat Milangkala Tatar Sunda, kita diajak untuk kembali menengok perjalanan panjang ini. Bukan hanya mengenang, tetapi meresapi bahwa setiap jejak sejarah adalah pengingat dan setiap nilai budaya adalah pedoman hidup. Cianjur mengajarkan kita bahwa sejarah bukanlah masa lalu yang tertinggal, melainkan akar yang menguatkan langkah, dan budaya adalah cahaya yang menuntun masa depan. Di setiap denyut kehidupan masyarakatnya, Tatar Sunda tetap ajek, tetap dangyang, hidup, tumbuh, dan menyatu dalam zaman. Cianjur, lain saukur tempat, tapi carita nu teu eureun hirup. Nitis Wanci Batu Tulis Bogor. Di tanah Bogor yang sejuk, di antara kabut pegunungan dan jejak sejarah yang masih terasa hingga hari ini, terdapat sebuah warisan besar Tatar Sunda yang tetap hidup dalam ingatan zaman. Bogor, tanah yang dahulu menjadi bagian penting dari kejayaan kerajaan Pajajaran. Disinilah nilai kehormatan, kebijaksanaan, dan budaya Sunda tumbuh dan diwariskan dari generasi ke generasi. Di Prasasti Batu Tulis, sejarah itu masih berdiri kokoh. Prasasti yang menjadi saksi perjalanan Sri Baduga Maharaja, Raja Besar Pajajaran yang meninggalkan jejak kebesaran bagi tanah Sunda. Batu yang dipahat dengan aksara itu bukan sekedar peninggalan sejarah, tetapi pengingat bahwa Sunda pernah berdiri dengan kejayaan, martabat, dan nilai luhur yang tinggi. Hari ini, melalui semangat Milangkala Tatar Sunda, warisan itu kembali dihidupkan. Kirap budaya hadir membawa semangat persatuan dan penghormatan kepada leluhur. Iringan seni tradisi, busana adat, musik karinding, dan langkah para putra-putri Sunda menjadi simbol bahwa budaya ini tetap dijaga dan dimuliakan. Nitis Wanci menjadi penanda hadirnya kembali waktu yang penuh makna, bahwa sejarah bukan hanya untuk dikenang, melainkan untuk diteruskan kepada generasi yang akan datang. Bogor mengajarkan bahwa budaya bukan sekedar warisan masa lalu, tetapi cahaya yang menuntun masa depan. Dan dari Batu Tulis, semangat Tatar Sunda terus hidup, ajek dina budaya, hirup dina tradisi. Di tanah Karawang yang kaya sejarah dan budaya, langkah demi langkah kirap budaya Milangkala Tatar Sunda kembali menghidupkan jejak kejayaan masa silam. Diiringi tabuhan tradisional dan semangat para penerus budaya, kisah besar kerajaan Pajajaran kembali disuarakan. Subang Larang, sosok perempuan agung yang dikenal bijaksana, lembut, dan penuh cahaya ilmu,
Ia bukan hanya bagian dari sejarah Pajajaran, tetapi juga simbol penyebar nilai kehadean, kasih sayang, dan kearifan di tanah Sunda. Subang Larang nebar kaheman, menebarkan cinta, menanamkan kedamaian, serta merawat persatuan di tengah masyarakat. Nilai-nilai itu tumbuh menjadi warisan luhur yang masih dijaga hingga hari ini. Kirap budaya ini bukan sekedar arak-arakan tradisi. Ia adalah pengingat bahwa Karawang pernah menjadi bagian dari denyut peradaban Sunda yang besar. Tentang kehormatan, perjuangan, dan budaya yang tetap hidup meski zaman terus berjalan. Melalui Milangkala Tatar Sunda, generasi hari ini diajak kembali mengenal akar budayanya sendiri, menjaga adat, melestarikan seni, dan meneruskan semangat para leluhur. Karena budaya bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dihidupkan. Di bumi Karawang, semangat Pajajaran akan terus menyala. Najaga warisan, miara budaya, pikeun Sunda nujaya salawasna. Kota Cirebon semarak dalam balutan tradisi. Ribuan warga dari berbagai penjuru tumpah ruah memadati setiap sudut jalan dengan penuh sukacita, menciptakan suasana hangat yang menyambut kehadiran iring-iringan kirap mahkota Binokasi melintas dengan tema Mahkota Bertahta Cinta. Senyum dan tawa bahagia terpancar jelas dari warga yang telah rela menunggu berjam-jam di sepanjang rute perjalanan. Bagi mereka, ini bukan sekedar kirap biasa, melainkan momentum langka yang membangkitkan rasa memiliki terhadap budaya sendiri. Kemeriahan kirap semakin hidup dengan hadirnya perwakilan dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Masyarakat tampak sangat terhibur menyaksikan penampilan mempesona dari berbagai daerah. Keberagaman kesenian ini berpadu menjadi satu harmoni budaya yang luar biasa, membuat suasana kota terasa begitu bersemangat dan penuh warna. Lebih dari sekedar kirap, rasa senang dan rasa bangga yang ditunjukkan oleh warga menjadi bukti nyata betapa kuatnya akar kecintaannya terhadap budaya. Kirap ini menjadi simbol penting bahwa warisan budaya Sunda bukan hanya milik masa lalu, melainkan energi yang akan selalu dicintai, dijaga, dan diteruskan dengan penuh rasa syukur oleh generasi mendatang. Kirap Mahkota Binokasi, Mahkota Bertahta Cinta, dari Cirebon untuk Jawa Barat Istimewa.